Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, saya Raihana Hairunisa Putri Maulana, biasa dipanggil Raihana atau Hana, dari jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia angkatan tahun 2023 dengan NPM 2306 278350. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita atau mengulas pengalaman saya dalam berwisata untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah prinsip-prinsip komunikasi. Beberapa hal yang akan saya ulas adalah mengapa perjalanan ini berkesan bagi saya. Yang kedua, apa sih yang bisa dinikmati atau dilakukan di tempat wisata tersebut? Yang ketiga, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut? Yang keempat, bagaimana keadaan atau aksesnya menuju ke tempat wisata tersebut? Yang kelima, bagaimana dengan akomodasinya atau tempat penginapannya? Yang keenam, kapan sih waktu terbaik untuk mengunjungi tempat wisata tersebut? Dan yang terakhir, berapa perkiraan biayanya untuk mengunjungi tempat wisata tersebut atau untuk berlibur ke sana? Penasaran kan? Check it out! Pada 12 sampai 19 Oktober tahun lalu atau 2022, sekolah saya mengadakan Widya Wisata Java Bali Overland Tour. Widya wisata ini sangat berkesan bagi saya karena ini pertama kalinya saya mengunjungi Bali. Ini pertama kalinya juga saya menaiki kapal feri untuk menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selain itu, karena saya dari jurusan usaha perjalanan wisata atau pariwisata, saya ditunjuk menjadi salah satu tour leader untuk perjalanan ini. Jadi ada 4 bus dan saya ditempatkan di bus 2. Karena kesempatan inilah saya dapat lebih mengenal teman-teman seangkatan saya dari jurusan lain setelah hampir 3 tahun pandemi COVID-19. Pada saat itu, saya juga sedang tidak begitu sehat, namun harus tetap bisa menghandle jalannya tour. Rasa nano-nano itulah yang membuat perjalanan ini berkesan bagi saya. Dalam video ini, saya akan menceritakan salah satu dari sekian banyaknya destinasi wisata yang kami kunjungi, yang saya dan rombongan sekolah saya kunjungi selama Widya Wisata. Destinasi wisata ini merupakan sebuah landmark atau maskot Bali yang berdiri megah setinggi 122 meter yang menggambarkan sosok Dewa Wisnu menunggangi tunggangannya yaitu Garuda. Destinasi apa ya itu? Kayaknya dari disclaimer-nya aja udah ketahuan ya. Yap, betul sekali. Destinasi wisata yang saya akan ulas adalah Garuda Wisnu Kencana. Yuk! 2, 3. Siapa kita? Biswa! Biswa! Nah, udah ganti baju aja nih. Jadi, saya dan rombongan sekolah saya mengunjungi GWK itu di hari ketiga, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Apa aja sih yang bisa dilakukan di sana di GWK? Jadi Garuda Wisnu Kencana itu ada di dalam kawasan yang bernama Garuda Wisnu Kencana Cultural Park atau GWK Cultural Park. Nah, di sana itu
Pertama ada fasilitas indoor. Itu tuh kita dapat menikmati fasilitas seperti amphitheater. Itu kita bisa lihat kayak pertunjukan tari dan Garuda Cinema. Nah, di situ tuh ditampilkan beberapa film tentang budaya-budaya Bali tentunya. Terus di outdoor terdapat 3 patung besar nih, seperti yang ada di foto ini. Nah, itu tentu saja patung dari Dewa Wisnu, terus juga patung GWK sendiri dan patung Garudanya. Nah, di mana di tempat patung-patung itu kita bisa mengambil banyak foto-foto dengan spot yang luar biasa tentunya, yang bagus-bagus. Terus teman-teman juga dapat menyaksikan pertunjukan budaya Bali di bawah area Plaza Garuda. Jadi Plaza Garuda itu tempat di mana patung Garuda tadi itu. Terus teman-teman turun ke area bawah menuruni tangga, itu areanya bernama Lotus Pond. Nah, pertunjukannya itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Teman-teman bisa lihat jadwalnya di situs resmi dari GWK Cultural Park. Selain itu, di GWK Cultural Park juga udah pasti banyak banget tempat makan, banyak stand makanan. Salah satunya yang saya ingat itu adalah es krim gelato. Yang dapat teman-teman kunjungi juga tentunya ada tempat penjualan souvenir. Teman-teman diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan bersepatu, mengingat tempat ini merupakan salah satu tempat budaya. Jadi apabila teman-teman istilahnya mungkin belum tahu tentang dress code-nya, teman-teman itu akan diarahkan untuk menggunakan kain ya, kain checkered, kain gitu yang biasa kita lihat kalau kita mengunjungi Bali. Terus juga teman-teman itu bisa menyiapkan topi, kacamata hitam, maupun payung untuk menghindari panasnya matahari ataupun antisipasi nih takutnya hujan. Selain itu, diperbolehkan pula teman-teman untuk membawa air minum pribadi dan juga jangan lupa untuk membawa uang. Garuda Wisnu Kencana Cultural Park ini memiliki akses yang bagus banget loh, mengingat ini emang tempat rekreasi ya, dan juga tempat budaya. Nah, GWK Cultural Park ini dapat diakses menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil ataupun transportasi umum seperti Trans Sarbagita. Namun kendaraan-kendaraan harus parkir di area parkir yang lumayan jauh nih dengan area pembelian tiket dan kawasan utamanya. Jadi teman-teman sebetulnya bisa berjalan kaki dari area drop off nih. Namun jalanannya tuh menanjak gitu loh. Jadi dengan jalan yang menanjak ini sebenarnya berjalan kaki tidak begitu disarankan, apalagi bagi teman-teman yang memiliki mungkin riwayat penyakit atau yang berpergian dengan lansia dan anak-anak. Maka dari itu, teman-teman juga dapat menyewa shuttle bus nih milik Garuda Wisnu Kencana Cultural Park yang bernama GWK Loop. Selama di Bali, rombongan sekolah saya menginap di Hotel The 101 Bali Fontana Seminyak yang berjarak sekitar 40 menit dari GWK Cultural Park. Teman-teman dapat memilih hotel yang lebih dekat nih dengan GWK Cultural Park. Contohnya salah satunya 4 Points by Sheraton Bali Ungasan. Jaraknya hanya 5 menit nih dari GWK Cultural Park dengan menggunakan kendaraan. Waktu yang disarankan untuk mengunjungi GWK ataupun Bali secara keseluruhan adalah saat low season, yaitu saat bukan musim liburan gitu ya. Sekitar bulan Maret sampai Mei dan September, Oktober. Sehingga tidak terlalu ramai pengunjung gitu. Hindari pula berkunjung saat musim hujan karena akan kurang rasanya untuk menikmati perjalanan atau menikmati destinasi-destinasi wisata, dan juga untuk menghindari air pantai saat pasang. Untuk perkiraan biaya saya ambil dari
tiket pesawat pertama dulu nih. Tiket pesawat pulang pergi Jakarta Bali mulai sekitar Rp2.800.000 per pax atau per orang. Jika teman-teman ingin ke Bali dengan menyeberang seperti rombongan saya, biaya yang dibutuhkan itu sekitar 10.000 per orang per penyeberangan, dengan tambahan sekitar Rp50.000 sampai Rp200.000 jika teman-teman membawa kendaraan. Kemudian, apabila teman-teman ingin menuju GWK dengan Transarbagita, tarif untuk umumnya adalah Rp3.500 per orang per perjalanan. Biaya masuk ke dalam GWK Cultural Park adalah Rp115.000 per orang untuk tiket reguler dan Rp300.000 per orang untuk tiket Ultimate Bundling Package, serta tambahan Rp20.000 per orang jika menyewa GWK Loop. Biaya hotel berkisar Rp600.000 sampai Rp1.500.000 per malam. Tentunya teman-teman ya, perlu diingat bahwa biaya yang tadi saya sebutkan ini semua tergantung dengan waktu terjadinya dan lamanya perjalanan, transportasi dan fasilitas yang teman-teman gunakan, akomodasi yang dipilih, serta tidak termasuk pengeluaran pribadi ya. Teman-teman juga bisa membeli paket wisata yang banyak tersedia agar lebih praktis. Berikut sumber-sumber yang saya gunakan ya teman-teman. Sekian ulasan pengalaman berwisata saya yang dapat saya sampaikan. Saya yakin apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Matur suksma, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.